Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Bismillahi masya'allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sholat zuhur yang berbahagia, ada salah satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Beliau menyatakan, sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Artinya, himmah, semangat yang sangat kuat, yang punya kekuatan luar biasa, sehingga beliau menyebutnya dengan sabiqah, tidak akan pernah bisa menjebol dinding-dinding takdir. Dalam kitab syarah berkaitan dengan nasihat tersebut, dijelaskan pertama tentang himmah sabiqah, yang dalam bentuk jamaknya menjadi himam sabiqah, yang selanjutnya digubah menjadi sawabikul himam. Itu artinya adalah kekuatan jiwa yang telah dilatih dengan riyadhah yang sangat kuat, sehingga punya pengaruh efektif terhadap benda atau keadaan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud dari himmah sabiqah itu antara lain apa yang kita lihat pada karomah wali. Tanpa bertutur kata, tanpa melakukan perbuatan secara fisik dengan tangan dan apapun yang secara lahir biasa dilakukan orang wajar, karomah berjalan di tangan wali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah Waliullah Asy Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ada beberapa tamu yang hadir. Kemudian ketika sudah ada dalam majlis, melihat teko tempat air minum yang tidak menghadap ke arah kiblat menjadi gunjingan bisikan dalam hati para hadirin. Ternyata Syekh Abdul Qadir tahu ada beberapa orang yang mengkritik mengapa padah air itu tidak menghadap ke arah kiblat. Ternyata dengan himmahnya, tanpa pegang, tanpa apapun, ceret atau wadah air itu langsung bergerak sendiri menghadap ke arah kiblat. Itu contoh himmah sabiqah. Beberapa karomah wali satu prinsip dengan hal tersebut. Kemudian kita semua sebagai manusia wajar tentu saja punya himmah juga. Kita punya keinginan kuat, kita wujudkan dengan rencana. Bahkan kita buat tahapan-tahapan manajerial, mulai dari perencanaan, aktualisasi, kemudian ada evaluasi dan seterusnya, perbaikan, sehingga harapannya apapun yang kita niatkan untuk dikerjakan menjadi baik dan sukses. Tetapi perlu diingat bahwa apapun yang diusahakan manusia, meskipun semangatnya sangat tinggi, perencanaannya sangat kuat, secara manajerial didukung oleh para manajer yang baik, para pelaku yang punya skill yang baik, tetap kita harus ingat bahwa usaha itu usaha manusiawi yang didasarkan pada keilmuan manusia dan pengetahuan manusia yang tentu saja tidak sempurna. Andai kata ada kesuksesan, itu adalah memang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai kata ternyata gagal, itu artinya memang kita diperintahkan untuk mengevaluasi diri, untuk meningkatkan kualitas kita di masa depan sehingga menjadi lebih baik. Ketika beliau menghubungkan antara himmah
dengan takdir itu mengingatkan pada kita bahwa usaha manusiawi penting, karena itu bagian dari amal usaha kita. Kalau kita mengikuti bimbingan Al-Quran, Allah berfirman, memberikan perintah pada keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukra, silakan beramal, silakan berbuat wahai keluarga Daud, atas dasar mentalitas syukur atas nikmat yang ada. Artinya kita melakukan amal apapun di rumah, dalam keluarga, di masyarakat, di tempat kerja kita, termasuk di Unisula ini, akan lebih baik kalau kita membangun mentalitas sebagai bersyukur atas nikmat yang ada. Fisik kita, potensi kecerdasan kita, juga relasi dan apapun yang kita miliki dijadikan bagaimana agar menjadi media untuk mengkondisikan demi meraih kesuksesan dalam bekerja. Selanjutnya dilanjutkan, ditambahkan oleh beliau dengan nasihat yang baik. Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Buat nyaman dirimu dalam hal at-tadbir, membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya urusan-urusan selama hal itu berkaitan dengan duniawi. Mengapa? Karena maqama bi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Apa yang sudah diatur, ditakdirkan oleh selain kamu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, maka kamu tidak usah membuat susah diri kamu sendiri. Pesan arih nafsak itu menunjukkan bahwa kita penting untuk menjaga mentalitas senang, nyaman dalam menjalani pekerjaan yang memang harus menjadi kewajiban kita. Sebagai Abdullah, tentu saja kita punya tugas untuk beribadah. Usahakan untuk menjalani ibadah dengan nyaman dan senang. Ketika kita bekerja dimanapun ada hak dan kewajiban kita, lakukan kewajiban kita dengan nyaman. Syukur kalau kita bisa membangun mentalitas bersyukur dalam melaksanakan amal kita, kerjaan kita, usaha-usaha kita. Selanjutnya, mengapa kita diperintahkan dinasihatkan begitu? Karena apapun yang menjadi urusan duniawi kita, apalagi kebutuhan hidup kita, rezeki kita, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Apapun manusia, hewan, makhluk yang hidup di atas bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita secara keimanan berdasarkan Quran, juga banyak hadis Nabi, kita penting membangun keyakinan bahwa kebutuhan hidup kita terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis bahkan menegaskan Nabi dalam firman-Nya, dalam hadisnya, tidak ada seorang pun yang wafat mencapai ajalnya kecuali dia telah menerima seluruh jatah rezekinya, tidak ada yang ketinggalan. Meskipun kadang-kadang rezeki itu tidak sesuai dengan harapan yang bersangkutan dalam hal waktu, dalam hal ukuran, dalam hal kualitas dan bentuknya, tapi semua yang hidup, semuanya mendapatkan rezeki secara penuh, tidak ada yang berkurang. Kemudian akan berisiko ketika orang punya semangat untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi dibarengi dengan nafsu, dengan keinginan rendah, hanya mengejar hedonisme. Resikonya apa? Resikonya adalah kemungkinan ada bisikan setan yang berbarengan dengan bisikan nafsu untuk melanggar aturan syariat, baik di dalam hal amalan itu sendiri secara dzatiyah, seperti melakukan perbuatan yang memang secara dzati haram, menjadi rezeki secara halal merasa kurang banyak, akhirnya melakukan perbuatan yang haram, termasuk umpama korupsi,
atau melacurkan diri atau mencuri dan seterusnya, tentu saja itu secara zat haram. Atau paling tidak dengan semangat duniawi, orang Jawa menyebut esok gawe awan, awan gawe bengi, tidak kenal waktu demi mengejar apa yang ditargetkan dalam hal duniawi, kebutuhan hidup. Bahkan tidak cuma waktu, kewajiban untuk beribadah pun akhirnya terlantar, banyak tidak dilaksanakan tepat waktu, tidak dilaksanakan dengan kualitas yang seharusnya. Itu semua adalah risiko ketika orang punya semangat duniawi tetapi dia lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang saya sampaikan, muara dari yang dipesankan beliau dalam 2 makalahnya adalah silakan melakukan usaha dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, tetapi jangan sampai melanggar aturan syariat. Perhatikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perhatikan pula kewajiban pada diri sendiri, kewajiban pada keluarga, kewajiban pada masyarakat, dan selanjutnya terima apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang saya sampaikan, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang termasuk berzikir, dan selanjutnya barokah hidupnya, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.